ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرمين ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, wabil khusus para pemuda dan remaja generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah kita istiqamah sampai akhir hayat kita. InsyaAllah kita pegang prinsip dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga insyaallah kehidupan kita terbimbing dan terarah meraih husnul khatimah dan berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebagai doa kita, munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesembuhan sahabat-sahabat kita, untuk kesembuhan keluarga kita, untuk kesembuhan orang-orang yang mencintai kita dan kita mencintai mereka. Wabil khusus untuk kesembuhan Bapak Haji Ari Gunawan bin Murtomo, kemudian juga Bapak Udin, dan juga untuk kesembuhan Bapak Haji Mawardi, untuk kesembuhan Bapak Haji Aceng, untuk kesembuhan Ibu Susi, dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang lainnya, dan juga keluarga-keluarga kita yang dalam keadaan sakit dan kurang sehat.
Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah kembalikan, dan Allah pulihkan seperti sedia kala. Allah jadikan penyakit-penyakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya, dan Allah berkahi kesehatan kita sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyat wa likulli niyatin salihah, wa ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا مجيب السائلين. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus para pemuda dan remaja generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan taklim kita malam hari ini, kita akan fokus pada figur atau profil dari seorang alim, seorang imam yang namanya sering kita dengar khususnya di taklim kita ini, karena mengikuti manhaj beliau adalah bagian daripada karakter dan ciri seseorang yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Al-Imam Al-Asy'ari. Jadi Buya sudah pernah menjelaskan bahwa seseorang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini, itu yang pertama cirinya mengikuti salah satu dari madhab fikih yang 4. Itu nomor 1 ya. Jadi dalam masalah fikih mengikuti salah satu dari madhab yang 4. Kemudian ciri yang kedua dalam masalah akidah mengikuti manhaj Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Kemudian yang ketiga dalam tasawuf mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini ciri-ciri orang yang bisa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nanti dalam penjelasan insyaallah akan terjawab kenapa kok Imam Asy'ari begitu. Kenapa kok enggak kita ikuti saja salafus saleh? Kan gitu ya. Kenapa kita tidak kembali saja kepada zaman Rasulullah? Kenapa harus Asy'ari begitu? Nah, nanti mudah-mudahan dalam penjelasan insyaallah akan menjadi jelas dan terang. Tapi ini perlu fokus ini. Ini pembahasannya perlu fokus ya. Jadi dilarang ngantuk. Ya, dilarang ngantuk. Kalau ngantuk udah nggak paham dah. Sebab ini isinya ini bobotnya memerlukan konsentrasi. Siap konsentrasi? Ya, insyaallah. Baik. Kita akan membahas tentang Al-Imam Al-Asy'ari yang disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi antum kalau bilang antum Ahlus Sunnah bukan? Ahlus Sunnah. Apa ciri-ciri Ahlus Sunnah? Ane mazhab Syafi'i, ane Asy'ari, dan ane juga mengamalkan Imam Ghazali dan Abu Hasan Asy-Syadzili. Oh, iya. Siapa Imam Asy'ari? Nah, nanti kita akan jelaskan dalam taklim kita pada malam hari ini. Yang pertama, Buya ingin sampaikan bahwa situasi umat Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalami gejolak. Mengalami apa? Mengalami gejolak. Pada zaman Rasulullah, kalau ada orang Islam ditanya, "Kamu ikut siapa?" Jawabnya apa? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalas? Rasulullah wafat, ada sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in ditanya, "Kamu ikut siapa?" Jawabannya,
ikut sahabat. Kan begitu ya? Kemudian sahabat banyak yang meninggal, tinggal tabi'in. Tabi'in punya murid tabi'in. Tabi'in ditanya, kamu ikut siapa? Jawabannya gimana? Jawabannya ikut tabi'in, kan begitu? Kalau ikut tabi'in berarti ikut sahabat enggak? Kalau ikut tabi'in berarti ikut Rasulullah enggak? Ikut Rasulullah, karena tabi'in ini sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seumpamanya ada orang jadi muridnya Imam Hasan al-Basri, misalkan, kamu muridnya Imam Hasan Basri, iya, saya ikut Imam Hasan al-Basri. Oh salah, kamu nggak boleh ikut Imam Hasan al-Basri, kamu harus ikut Rasulullah. Yang salah dia apa yang nyalahin? Hah? Yang nyalahin. Kalau ikut Imam Hasan al-Basri berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti antum ikut Imam Syafi'i, oh yang nggak boleh ikut Imam Syafi'i, antum harus ikut Rasulullah. Yang salah siapa? Antum apa dia? Antum apa yang nyalahin? Nah, karena ikut, emang Imam Syafi'i menyimpang. Justru beliau adalah imam yang menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang dijamin oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik itu cuma 3 generasi, ya, cuma 3 generasi, yaitu masa Rasulullah, masa sahabat, kemudian masa tabi'in. Itu sebagai generasi yang terbaik begitu. Setelahnya nggak disebut oleh Rasulullah. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baiknya periode dan masa adalah periodeku, masaku. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian setelah mereka yaitu para sahabat. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian setelah mereka yaitu masa tabi'in. 3 ini yang dijamin. Nah, sekarang tabi'innya sudah habis. Sudah meninggal semua. Masanya sekarang tabi'in. Tabi'in punya murid lagi kan? Punya murid lagi gak? Punya. Nah, muridnya tabi'in ditanya, kamu muridnya siapa? Begitu. Kamu ikut siapa? Jawabannya apa? Tabi'in. Tapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Situasinya. Zaman Rasulullah semua orang ke Rasulullah. Zaman sahabat banyak para sahabat. Siapapun yang dipilih selamat. Ashabi kan nujum, kata Nabi. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Pilih salah satu di antara mereka, siapa saja, kamu akan selamat dan mendapat hidayah. Begitu. Makanya periwayatan semua sahabat diterima karena sahabat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sahabat, tabi'in aman karena mereka masih lihat para sahabat, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham enggak tuh suasananya? Masih pasti gitu ya? Masih pasti nih. Belum ada perpecahan. Nah, kemudian mulailah perpecahan itu muncul pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Maka muncullah fitnah-fitnah. Nah, sini kita akan coba lihat beberapa fitnah yang muncul pada zaman-zaman itu. Jadi di sini disebutkan bahwa ini kita akan mengkaji kitabnya Imam Asy'ari. Jadi bukan kata orang nih, ya, bukan kata orang. Ini kitabnya Imam Asy'ari langsung, Maqalat al-Islamiyyin namanya. Imam Asy'ari bukunya itu ada banyak, di antaranya yang terkenal Maqalat Islamiyyin yang kita bahas nih. Kemudian Al-Ibanah an Usulid Diyanah, kemudian Al-Luma, ya. Ini Maqalat Islamiyyin. Nah, dari rangkuman pendapat beliau dalam kitab ini, asal muasal gejolak dalam Islam itu dimulai oleh 2 orang. Berapa orang? 2 nih. Kalau kita bilangnya apa, bahasa yang kasarnya apa?
Nah, itu dia. Saya kira itu bahasa yang pas. Biang kerok. Ada 2 orang biang keroknya nih. Ada berapa? 2 orang biang keroknya nih, Islam udah Masya Allah. Ini yang muncul pertama. Amma ahaduhuma. Yang pertama, siapa biang keroknya nih? Rajulun nasraniyun min ahlil Iraq. Seorang laki-laki beragama Nasrani yang berasal dari Irak, yuqalu lahu Sausan. Namanya Susan. Susan nama laki, nama perempuan? Perempuan ya? Sausan. Nama laki-laki. Seorang laki-laki, agamanya apa? Nasrani, penduduk Irak. Azharal Islam. Nah, ini sejarah akan terus berulang. Ini orang Nasrani yang berasal dari Irak pura-pura beragama Islam. Ini kalau kita udah tahu munafik ada berapa? Ada 2 ya. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Kan kita udah pernah sampaikan itu. Kalau munafik i'tiqadi, lidahnya bilang Islam, hatinya kafir. Paham Tom? Kamu agamanya apa? Islam, padahal hatinya kafir. Itu namanya munafik i'tiqadi. Haram disolatkan jenazahnya, haram dimakamkan satu kompleks pemakaman dengan umat Islam. Kalau tahu gitu. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, udah begitu. Kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa ya, karena memang susah kan, hati orang siapa yang tahu kan, begitu ya. Kalau Rasulullah dikasih tahu sama Allah. Yang kedua munafik amali. Munafik amali hatinya Islam tapi amalannya kayak orang kafir. Saya Islam, Islam bener. Hati kamu Islam enggak? Islam bener. Ya, Islam bener. Islam dihina dia marah, tapi sholat enggak. Puasa Ramadan jam 12 siang nangkring di warteg. Ya, ditutup hordeng, kakinya begini-begini. Ada nggak yang begitu? Ada apa enggak? Ada ya? Di sini nggak ada kan? Nggak ada di sini. Sholat enggak, puasa enggak, dosa dia labrak semuanya. Nah, ini namanya munafik amali. Munafik amali. Nah, munafik amali masih boleh disolatkan, terserah. Kalau ustadznya mau nyolatin boleh, enggak nyolatin juga enggak apa-apa. Keluarganya solatin, begitu. Paham Tom? Dan kalau antum tahu itu orang munafik amali, hati-hati antum yang jadi imam. Min ahlil khair, begitu. Hati-hati ya. Makanya setiap sholatkan jenazah yang antum nggak kenal, tanya dulu sama orang-orang yang kenal. Ini orang baik nggak? Ini orang sholat nggak? Ini orang ibadahnya bagaimana? Gitu kan? Nah. Oh, dia syaribul khamr, kang mabok, nggak pernah minum. Udah doain, jangan ditanya min ahlil khair, jangan. Ya, paham Tom? Doain aja, ya Allah, in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, kalau ada pahalanya tambahin pahalanya. Wa in kana musian fatajawaz anha. Kalau seandainya dia banyak dosanya, ya Allah ampuni dosanya. Begitu caranya. Paham Tom? Nah, ini orang laki-laki yang namanya Sausan, azharal Islam, pura-pura Islam. Kemudian dia cari sahabat orang Islam namanya Ma'bad bin Abdullah al-Juhani al-Basri. Nah, begitu. Namanya Ma'bad. Dia ambil sahabat ya, orang Islam asli namanya Ma'bad. Wa nafatha fi sadrihi sumumahu. Mulai dia masukin racun-racunnya. Wa 'allamahul qaul bil qadar. Kemudian diajarin bahwa Allah itu tidak ada kuasanya. Semua perbuatan manusia itu manusia yang bertanggung jawab melakukannya. Jadi Allah nggak ada kuasa apa-apa, begitu. Nah, ini disebut dengan qadariyah. Muncul tuh satu namanya
Qadariyah. Jadi antum biar paham nih, kenapa sih harus Asy'ari begitu ya? Kenapa kok nggak langsung ke Rasulullah begitu? Nah, muncul namanya Qadariyah. Berarti Qadariyah ini asalnya dari mana? Dari pemikiran Islam atau bukan? Bukan, tapi ada orang yang menyusup dia agama Nasrani, pura-pura masuk Islam dan menjadi Islam, kemudian cari sahabat namanya siapa? Ma'bad. Ya, siapa namanya? Ma'bad. Kemudian mulai si Ma'bad ini diajarin sama dia tentang Qadariyah. Kalau Qadariyah ngomongnya begini, manusia menentukan nasibnya, persis orang barat gitu. Orang barat ngomongnya begitu. Manusia yang menentukan nasibnya. Nah, di sini mulai muncul ya gejolak-gejolak di masyarakat. Yang tadinya adem ayem jadi bingung. Kok manusia yang menentukan takdirnya begitu? Sama Ma'bad dikasih dalilnya, dikasih Qur'annya, dikasih hadisnya, orang tambah bingung lagi. Padahal sebetulnya itu adalah dari seorang Nasrani yang menyusup ke dalam umat Islam. Niatnya untuk menghancurkan persatuan umat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amal akhar farajulun Yahudi. Orang Yahudi, laki-laki Yahudi, ihtaraqat ahsya'uhu min nasrillahi ta'ala al-mu'minina fastana al-islam wa huwa yudmir ayyukida lahu wa dhalika huwa Abdullah bin Wahab bin Saba. Orang kedua biang keroknya ini yaitu adalah orang Yahudi yang juga pura-pura jadi orang Islam. Jadi antum tahu sejarah begini, antum harus yakin bahwa sejarah berulang. Nanti akan ada orang-orang yang hatinya itu nggak senang Islam, tapi dia berpakaian seperti orang membela Islam, tapi dia punya titel seperti titel pembela Islam, tapi dia menduduki jabatan sebagai ormas dan lain sebagainya, seolah-olah dia berada di barisan umat Islam, tapi sebetulnya dia ingin memecah belah umat Islam dengan ucapan, pandangan dan pikirannya. Makanya jangan heran antum kalau ada orang Islam pikirannya aneh begitu. Kayak contoh sekarang, ya sekarang ini ya walaupun sudah dibatalkan, kemarin sempat ada wacana mau melegalkan investasi minuman keras meskipun hanya di beberapa daerah. Di Bali, Nusa Tenggara, begitu ya. Kemudian di Papua, begitu kan? Nah, coba lihat komentar-komentarnya. Kalau orang Islam udah bicara khamr, mungkin nggak nyari-nyari pembenaran? Nggak mungkin. Orang Islam tuh kebenaran. Jadi ini mau kasih tahu sama antum. Kalau antum hidupnya mau resah, mau susah, mau gelisah, bohong. Tapi kalau antum hidupnya mau tenang, jujur. Karena jujur itu simpel, bohong itu yang rumit. Betul nggak? Kalau jujur simpel nggak? Simpel nggak? Dari mana? Dari sono? Oh. Bang, kalau bohong? Dari mana? Dari, wah. Kalau bilang dari kafe ntar diomelin. Betul nggak? Dari masjid? Di masjid ada apaan? Putar lagi otaknya, betul nggak? Taklim aswaja. Nah, ini kan hari Kamis. Oh iya ya. Enggak, Buya tadi. Repot nggak begitu? Coba kalau jujur, dari mana? Puskesmas. Oh sakit. Iya, beres nggak? Beres. Coba bohong ente. Kalau bohong, ente sekali bohong, nutupinnya harus pakai bohong lagi, betul nggak? Nutupinnya pakai bohong lagi. Ntar kelar-kelarnya, selesainya itu kalau dihabisin sama jujur. Udah capek tuh otak muter-muter nyari alasan, udah deh, udah ngaku aja deh, ngaku. Nah, ya begitu. Jadi ini pelajarannya, bahwa Islam ini akan selalu digoncang dengan orang-orang penyusup. Paham tuh? Ya? Makanya jangan heran tuh. Ini minuman keras ini kan ada di dalam
usul fiqh misalkan. Investasi minuman keras itu ada dalilnya. Siram aja sama air seember tuh orang. Atau kalau nggak tega nyiramnya tinggal dong. Homer masih dikepot-kepot, betul nggak? Kalau motor ngepot bagus, tandanya bannya masih bagus, betul nggak? Kalau bannya udah botak ngepot bagaimana? Tapi kalau hukum Allah dikepot-kepot, ya nggak bener nih. Kayaknya udah ngerasain manisnya kursi komisaris, betul nggak? Udah ngerasain manisnya mobil mewah direktur, ya? Nauzubillah. Udah kita mendingan begini aja dah. Yang penting selamat dunia dan akhirat. Nah, ini Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah ini yang menjadi sebab terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah ini juga yang menjadi sebab munculnya Syiah. Ya. Nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, kondisinya begini coba tuh, udah mulai muncul macam-macam coba, ya. Udah mulai muncul orang-orang yang membuat kerusakan, ya. Ada lagi yang muncul lagi. Habis Abdullah bin Sabah muncul lagi rajulun yuqalu lahu Safwan, Jaham bin Safwan bi Tirmidzi. Ini orang ketiga nih, Jaham bin Safwan. Ini juga beda. Dia bilang apa? Dia bilang begini. Dia bilang la fi'la li ahadin fil haqiqah illallah wahdahu wa annahu huwal fa'il. Manusia itu enggak ada daya upayanya, semuanya Allah yang melakukan. Kalau ada orang ibadah, pada hakikatnya bukan orang yang ibadah tapi Allah yang melakukan. Kalau ada orang bersedekah, pada hakikatnya bukan orangnya itu yang bersedekah tapi Allah yang melakukan. Kan begitu? Ini masih selamat. Nah sekarang kalau ada orang maling, gimana? Siapa yang maling berarti? Bahaya nggak? Ada orang ngerampok, ada orang ngebunuh, berarti siapa yang melakukannya? Itu bahayanya tuh. Nah ini namanya alirannya Jabariyah. Ya. Alirannya apa? Jabariyah. Jadi kalau Qadariyah semuanya manusia, Allah nggak ada. Kalau Jabariyah semuanya Allah gitu. Tuh, kayak begitu tuh kondisinya. Nah, dalam kondisi seperti ini muncul lagi berbagai macam pemikiran, Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya. Umat Islam kacau ini, gimana ini Islam ini kok banyak sekali pendapat begitu. Banyak sekali pendapat ini, bagaimana? Beda dengan zaman sahabat, beda dengan zaman Rasulullah, beda dengan zaman-zaman di awal-awal masa keemasan tabi'in, masih relatif tenang. Ini udah banyak sekali sekte aliran paham, bingung orang. Maka muncullah Imam Al-Asy'ari. Muncul Imam Asy'ari. Beliau mengembalikan akidah umat waktu itu sesuai dengan akidah salafus saleh. Jadi umat nggak bingung. Orang awam tuh bingung. Kalau ulama ini bilang A, dalilnya ini. Ulama ini bilang B, dalilnya ini. Ulama ini bilang C, dalilnya ini. Semua ada dalilnya, semuanya orang-orang pinter. Orang awam bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Bingung. Kata ulama yang pertama, ayo berangkat, dalilnya ini. Kata ulama yang kedua, jangan berangkat, dalilnya ini. Antum bagaimana? Berangkat apa enggak? Hah? Kata ulama, berangkat, dalilnya ini. Kata kedua, ulama kedua, jangan berangkat, dalilnya ini. Antum bagaimana akhirnya? Hah? Paling tiarap ya. Berangkat salah, enggak berangkat salah, tiarap aja udah. Tuh, orang awam bingung. Nah, makanya harus ada orang yang mengembalikan akidah supaya orang awam waktu itu nggak bingung mana yang benar begitu.
Satu Qadariyah bilang begini, satu Jabariyah bilang begini. Ada lagi Murji'ah. Kalau Murji'ah itu semuanya itu diserahkan kepada Allah. Yang Murji'ah ini, yang sekte yang berikutnya, Murji'ah ini, itu la yadurru ma'al imani syai'un. Kalau udah beriman, aman. Seaman-amannya. Mau maksiat, yang penting udah beriman, aman. Enak nggak tuh? Enak nggak? Korupsi boleh, yang penting beriman. Nah, begitu. Ya kan? Nipu orang boleh, yang penting beriman. Nah, begitu. Habis korupsi masih Islam nggak? Masih aman. Habis nipu orang masih Islam? Masih aman. Itu Murji'ah tuh. Bingung nggak kira-kira antum kalau hidup zaman itu? Mau yang mana diikutin? Akhirnya Al-Imam Al-Asy'ari melihat kondisi seperti ini, akhirnya beliau bangkit. Sampai beliau itu dapat pujian dari Ibnu Taimiyah. Nah, ini antum harus ingat ya. Karena kebanyakan orang-orang yang mengagumi Syekh Ibnu Taimiyah akan mengatakan bahwa antum yang mengaku-ngaku Asy'ari adalah ahlul bid'ah. Jadi misalkan anda tanya sama antum ahlus sunnah bukan? Ahlus sunnah. Dalam akidah siapa yang antum ikuti? Siapa yang antum ikuti? Imam Asy'ari. Ahlul bid'ah, begitu. Antum dibilang ahlul bid'ah, terima nggak? Hah? Terus nguatin diri antumnya bagaimana? Apa benar ya Imam Asy'ari ahlul bid'ah ya? Kan begitu. Nah, bahkan ada yang mengatakan Asy'ari ini menuhankan akal daripada nas. Akal nomor satu, Quran hadis nomor berikutnya, begitu dibilangnya. Ya salam. Kira-kira dipercaya nggak antum begitu Imam Asy'ari? Hah? Percaya nggak? Masya Allah. Nah, di sini disebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Taimiyah itu mengarang kitab yang judulnya Muwafaqatu Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Ini makanya Anda bilang tadi nih materi kita malam ini perlu konsentrasi nih. Ya, sebab nih mainnya main kitab. Gitu. Puyeng-puyeng deh tuh antum ya. Habis ini makan yang banyak biar seger ya. Karena otaknya udah mulai panas kelihatannya nih. Jadi Imam Ibnu Taimiyah punya kitab Muwafaqatu Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Itu kitabnya Ibnu Taimiyah. Di mana orang-orang yang mengatakan Asy'ari atau Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari itu ahlul bid'ah. Kebanyakan itu adalah orang-orang yang mengagumi Ibnu Taimiyah. Sekarang kita lihat Ibnu Taimiyah gimana pendapat beliau tentang Imam Asy'ari, ya. Bagaimana pendapat beliau tentang Imam Asy'ari? Masya Allah. Ternyata hadirin sekalian, Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya itu Muwafaqatu Sahihil Manqul li Muwafaqatu Sharihil Ma'qul li Sahihil Ma'qul, ya, Manqul. Ternyata di dalam kitab itu banyak pujian terhadap Imam Asy'ari. Jadi kitabnya ini agak susah juga nyebutnya nih. Muwafaqatu Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul, begitu. Artinya kesesuaian antara akal dengan nas, begitu. Itu judul kitabnya. Nah, dari kitab itu beliau mengatakan bahwa Imam Asy'ari ini abra'u man kataba fil maqalat wa athbatuhum wa awthaquhum wa yadhkuru muallafatihi bima hiya khaliqatan bihi min ats-tsana'i wat tabjil. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy'ari ini orang yang paling pandai. Itu pujian apa celaan? Pujian ya. Wa athbatuhum, dan paling konsisten. Wa awthaqahum, dan paling valid dalil-dalilnya.
Kemudian Imam Ibn Taimiyah menyebutkan karangan-karangan Imam Al-Asy'ari minats tsana'i wat tabjil. Kemudian beliau puji dan beliau muliakan. Itu siapa? Imam Ibn Taimiyah. Nah, dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa kedudukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya diakui oleh para pendukungnya, tetapi juga oleh orang-orang yang banyak mengkritiknya, bahkan menganggapnya sebagai ahlul bid'ah. Dan antum mudah-mudahan sudah dapat gambaran, ya nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan, bahwa kenapa Imam Al-Asy'ari menjadi terkenal waktu itu dan banyak yang mengikuti, karena suasananya waktu itu sedang apa? Sedang bergejolak. Banyak pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, bahkan masuk ke kota suci Madinah. Waktu itu ada Abdullah bin Umar, ya. Masih ada waktu itu Abdullah bin Umar, zamannya tabi'in, sahabat masih hidup, masuk sudah pemikiran Qadariyah itu. Abdullah bin Umar komentarnya apa? Innahu rajulun dhallun mudil. Itu orang sesat menyesatkan, jauhi, kata Abdullah bin Umar. Kacau suasananya. Nah, akhirnya muncul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian menyajikan akidah sesuai dengan tuntunan salafus saleh. Sehingga kalau kita ikut Imam Asy'ari, berarti kita ikut salafus saleh. Seperti apa prinsip akidah beliau? Insyaallah kita akan lanjutkan dalam taklim kita di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, Allah jaga dan lindungi kita, Allah kuatkan, kokohkan akidah kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam mazhab fikih kita mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Dalam mazhab akidah kita mengikuti siapa? Dalam mazhab tasawuf kita ikut siapa? Dan Abul Hasan Asy-Syadzili. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah, dan dengan mengikuti ulama-ulama besar itu berarti kita mengikuti salafun saleh. Dengan mengikuti salafun saleh berarti kita mengikuti para sahabat, dan dengan mengikuti para sahabat berarti kita berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa kashafta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. Sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, tadi terlintas dalam benak Ane harus sampaikan, ingatkan lagi, kenapa Ane di setiap majlis diawali dengan Qasidah Al-Busairi. Mana Qasidah Al-Busairi? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Itu namanya Qasidah Al-Busairi, yang mengarangnya Al-Imam Al-Busairi. Beliau adalah salah satu daripada ahli hadis. Jadi sejarahnya qasidah ini secara singkat, Imam Busairi dalam keadaan sakit keras, sakit yang keras, yang parah, sampai berkali-kali pingsan tidak sadarkan diri. Nah, dalam kondisi tidak sadarkan diri itu dia bangun lagi, pingsan lagi, bangun lagi, kondisi sakitnya sangat parah. Kemudian hatinya berikrar, bertekad dia akan gubah qasidah untuk berdoa meminta kepada Allah dengan pertolongan, martabat dan ketinggian serta kemuliaan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, Tuhanku ya Allah, penciptaku ya Allah, bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, wujudkan harapan-harapan kami, sampaikan cita-cita kami. Bagus gak tuh? Nah, makanya kalau lagi baca begitu, antum ada hajat, sebutkan dalam hati. Mudah-mudahan Allah kabul di majlis yang mulia ini. Ya. Jadi jangan sampai kosong kita kalau lagi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, wujudkan hajat-hajat kami ya Allah dengan kemuliaan dan ketinggian Nabi besar Muhammad. Nah, itu ditulis sama Imam Busairi dalam keadaan sakit keras. Terus ditulis bait-baitnya. Begitu sampai, menurut dia nih sebentar lagi udah saya selesaikan. Begitu sampai bait terakhir pingsan. Dia rencananya udah mau selesai nih, satu bait lagi selesai. Udah saya tutup di sini. Begitu mau tulis pingsan. Bangun udah nggak ada lagi pikiran ini, nggak bisa selesaikan lagi, nggak dapat pikiran lagi. Akhirnya pingsan lagi. Di dalam pingsan itu, dalam keadaan tidak sadar itu, beliau didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang soleh begitu ya. Didatangi oleh Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Busairi, selesaikan kau punya qasidah. Kata Imam Busairi, enggak bisa ya Rasulullah. Sudah tidak ada lagi dalam otakku apa yang harus aku tuliskan untuk menyelesaikan qasidahku ini. Kalau kau enggak bisa, maka aku yang selesaikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Diselesaikan oleh Nabi, dibacakan oleh Nabi bait terakhir qasidah Al-Busairi. Kemudian Al-Busairi ingat, kemudian tiba-tiba Al-Busairi siuman dari pingsannya, dan ketika siuman Al-Busairi dalam keadaan sehat walafiat, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Sallu ala Muhammad. Nah, karena itu qasidah ini ditulis oleh orang yang bukan main-main, bukan sembarangan, dan juga dalam kondisi yang bukan sembarangan ya. Jadi antum jangan bilang, wah ini kok habis sebelum ngaji nyanyi-nyanyi dulu. Nah, berarti nggak paham. Sekarang antum udah paham ya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan ketinggian Nabi Muhammad, sampaikan, wujudkan segala cita-citaku. Begitu ya? Keinginan, hajatku ya Allah. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosaku yang lalu. Cakep enggak tuh? Ampuni dosa-dosaku yang lalu ya Allah, begitu biar diterima taubat. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas pemberiannya. Nah, jadi itu adalah doa yang terdapat dalam qasidah Al-Busairi. Mudah-mudahan kedepannya ketika kita baca qasidah itu, kita ingat sejarahnya, tumbuh cinta kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan setiap hajat yang kita lewatkan dalam hati, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.